Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan bab 5 tentang hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua, yang akan disampaikan oleh saya, Laila Rahmanbowo. Saya Arwana Bralik Yahya. Saya Hilmi Nur Saida. Perkenalkan nama saya Destiana Fia. Perkenalkan nama saya Fadli Indah Nugraha. Perkenalkan nama saya Hendra Ramadan Pratama. Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Pengertian hadis. Hadis menurut bahasa berarti al-jadid atau sesuatu yang baru. Lawan kata dari al-qadim, yaitu terdahulu atau lama. Arti baru dalam kata hadis disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai lawan kata dari al-qadim, yang maksudnya adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Juga berarti al-khabar, yaitu pembicaraan. Secara istilah, para ulama usul mendefinisikan hadis sama dengan definisi sunnah. Definisi sunnah yang disampaikan oleh Al-Wahhab Khalaf, yang artinya sunnah adalah sesuatu yang berasal dari dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, dan ketetapannya atau takrir. Maka, pengertian hadis secara istilah ini memberikan batasan pada ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi SAW. Artinya, hal ihwal terkait sifat kemanusiaan Nabi SAW seperti cara tidur, cara makan, dan sifat kemanusiaan lainnya bukan dalam lingkup hadis dan tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Dasar kehujan hadis. Dasar kehujan hadis ada 4, yaitu Al-Quran, hadis Nabi, ijma' sahabat, dan logika atau akal sehat. Al-Quran. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk taat kepada Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa menaati Rasul berarti menaati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagi seorang mukmin tidak ada pilihan lain ketika Allah dan Rasul telah memutuskan suatu perkara. Semua ini menjadi bukti kuat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa penetapan hukum oleh Rasulullah SAW merupakan tasyri' ilahi yang wajib diikuti. Berikut beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan kehujanan hadis sebagai sumber hukum Islam. A. Quran Surah An-Nisa ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizah. Barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. B. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah dan Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian ini lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. C. Quran Surah Al-Harsh ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. D. Quran Surah Ali Imran ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. E. Quran Surah Al-Maidah ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wahdaru fa in tawallaytum fa'lamu annama 'ala rasulinal balagul mubin. Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya. Dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya
Kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Hadis Nabi. Ada beberapa hadis yang dapat dijadikan sebagai dasar kehujahan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam, antara lain sebagai berikut. A. Hadis riwayat Imam Malik tentang menjadikan hadis sebagai pedoman hidup. B. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi tentang pertanyaan Nabi kepada Mu'az bin Jabal saat ditugasi menjadi penguasa di Yaman. C. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah tentang kewajiban berpegang teguh kepada sunnah Rasul. D. Ijma sahabat. Para sahabat telah bersepakat atas kewajiban mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka para sahabat senantiasa melaksanakan ketetapan hukum yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta memperhatikan perintah dan larangannya. Para sahabat tidak membedakan antara kewajiban mengikuti hukum yang berdasarkan wahyu Al-Quran dan hukum yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Kesungguhan para sahabat untuk tidak melakukan hal-hal di luar yang ditetapkan dan dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat kita pahami dari beberapa peristiwa, antara lain sebagai berikut. A. Perkataan Abu Bakar ketika dibayat menjadi khalifah. Saya tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang dilaksanakan atau diamalkan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggal perintahnya. B. Ucapan Umar bin Khattab ketika akan mencium Hajar Aswad. Saya tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu. C. Ungkapan Utsman bin Affan. Saya duduk sebagaimana duduknya Rasulullah SAW. Saya makan sebagaimana makannya Rasulullah SAW. Dan saya sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah SAW. Selain 3 contoh di atas, masih banyak lagi perbuatan atau perkataan sahabat yang menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan adalah mengikuti perintah Rasulullah SAW. Dan apa yang dilarangnya selalu mereka tinggalkan. 4. Berdasarkan logika atau akal sehat, Al-Quran memberikan beberapa perintah kepada manusia dengan kalimat yang masih global, belum terperinci. Sebut saja misalnya perintah untuk melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan haji. Di dalamnya tidak ada penjelasan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Disinilah pentingnya keberadaan Rasulullah SAW yang memberikan penjelasan terhadap hukum-hukum yang masih global tersebut. Seandainya penjelasan dari Rasulullah SAW tersebut tidak dapat dijadikan hujah dan tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, maka perintah Al-Quran yang masih global tersebut tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul mengharuskan umatnya untuk mentaati dan mengamalkan semua ketentuan yang disampaikannya. C. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam. Setidaknya ada sekitar 50 ayat Al-Quran yang secara tegas memerintahkan umat Islam untuk taat kepada Al-Quran dan taat kepada Rasulullah SAW. Beberapa ayat Al-Quran terkait hal ini sebagian sudah disebutkan dalam pembahasan dasar kehujahan hadis. Misalnya, Quran Surat Al-Hasyr nomor 59 ayat 7. Ayat ini memberi petunjuk secara umum bahwa orang-orang yang beriman wajib mematuhi semua perintah dan larangan yang berasal dari Rasulullah SAW. Berdasarkan penjelasan dari ayat di atas, kalian pasti dapat memahami secara jelas bahwa hadis Nabi SAW merupakan sumber ajaran Islam di samping Al-Quran. Fungsi hadis dalam pembentukan hukum Islam. Tahukah kalian apa fungsi hadis terhadap Al-Quran dalam pembentukan hukum Islam? Telah dijelaskan bahwa fungsi utama hadis adalah menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Hal ini disesuaikan dengan Quran Surat An-Nahl ayat 16 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatul liqaumin yu'minun. Artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Hadis ini berfungsi sebagai penjelas bayan terhadap Al-Quran.
Hadis ini tidak akan lepas dari suatu di antara tiga fungsi bayan sebagai berikut. 1. Bayan tafsir atau takkid. Dalam hadis ini, hadis berfungsi untuk menetapkan dan menguatkan hukum yang sudah ada di Al-Quran. Hukum tersebut dua sumber dalil, yaitu Al-Quran sebagai dalil yang menetapkan dan hadis Nabi SAW sebagai dalil yang menguatkan. Misalnya, hukum-hukum tentang perintah puasa Ramadan, menunaikan sholat, berhaji, larangan berbuat syirik kepada Allah SWT, durhaka kepada orang tua, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, perintah melaksanakan puasa Ramadan ketika telah menyaksikan hilal. Perintah ini ditetapkan oleh ayat Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkum syahri falyas. Artinya, maka barang siapa yang telah menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa. 2. Bayan tafsir atau tafsir. Dalam hadis ini berfungsi untuk memberikan penafsiran dan merinci ketentuan hukum yang masih global di Al-Quran, atau memberikan batasan terhadap ketentuan hukum dengan lafaz mutlak dalam Al-Quran, atau mengkhususkan ketentuan yang masih umum. Demikian juga hadis yang menjelaskan tentang hukuman potong tangan bagi pencuri, yaitu hanya sampai pergelangan tangan dan tidak pada keseluruhan tangan pencuri baik kanan maupun kiri sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utiya Rasulullah bisariki faqata yadai min miksolil kaf. Artinya, Rasulullah SAW didatangi seorang dengan membawa seorang pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri dari pergelangan tangan. 3. Bayan tasyri. Bayan tasyri disebut juga dengan bayan isbat. Dalam hadis berfungsi untuk menetapkan hukum yang didiamkan oleh Al-Quran, sehingga hukum tersebut ditetapkan berdasarkan hadis dan tidak ada nas Al-Quran yang menjelaskannya. Hadis ini melarang mengabulkan seorang wanita bersama bibinya untuk dinikahi seorang laki-laki. Dari Al-Quran hanya ada larangan penggabungan dua surat untuk dinikahi, sebagaimana Quran Surat An-Nisa ayat 4. Wa ambah mau bainal uhtaini illa ma qad salaf. Artinya, dan diharamkan atas kamu menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Contoh yang lain adalah pengharaman memakai pakaian sutra dan memakai cincin emas bagi laki-laki. Larangan tersebut tidak terdapat dalam Al-Quran, hanya ada dalam hadis. Demikian juga larangan menikahi wanita sesuai sama seperti larangan menikahi sama nasab. Hadis yang melarang tersebut berdasarkan hadis Nabi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'id ibnil Musayyib qala Ali qultu ya Rasulullah ala adulluka ala ajmali fatahum fi Quraisyin qala wa man hiya qultu ibnatu Hamzah qala ama alimta annaha ibnatu akhi minar radha'ati innallaha harrama minar radha'ati ma harrama minas nasab. Artinya, dari Sa'id bin al-Musayyab berkata, Ali berkata, wahai Rasulullah, maukah saya tunjukkan seorang wanita muda yang paling cantik dari kalangan Quraisy? Beliau bertanya, siapakah dia? Dia menjawab, dia adalah anak gadis Hamzah. Beliau bersabda, tidakkah kau tahu bahwa dia adalah putri saudara sesuanku? Allah mengharapkan pada jalur persesuanku. Allah mengharapkan pada jalur persesuan sebagaimana yang diharapkan pada jalur keturunan. Hadis riwayat Ahmad. Setelah mengetahui hadis di atas, kalian dapat menyimpulkan hukum-hukum yang ada di dalam hadis ada tiga kemungkinan. Pertama, berupa hukum-hukum yang menetapkan dan menguatkan kembali hukum-hukum di Al-Quran. Kedua, berupa hukum-hukum memberi penjelasan terhadap hukum-hukum di Al-Quran. Ketiga, berupa hukum-hukum yang didiamkan oleh Al-Quran. Dengan demikian, tampak jelas bahwa tidak mungkin terjadi perbedaan atau pertentangan antara hukum-hukum di sunnah atau hadis. Pembagian hadis dari segi sanad. Hadis dari segi periwayatannya dibagi menjadi tiga, yaitu hadis mutawir, hadis mansur, dan hadis ahad. Penjelasan yang memadahi tentang masing-masing tiga klarifikasi hadis tersebut dapat kalian pelajari di buku ilmu hadis. Hadis mutawir adalah hadis yang periwayatannya dilakukan secara kolektif dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan jumlah periwayatannya yang banyak sehingga tidak memungkinkan secara akal dan adat terjadi kedustaan atau keliruan. Sedangkan hadis mansur adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh
seorang atau dua orang sahabat atau sekelompok sahabat, tetapi tidak mencapai jumlah periwayatannya yang dikategorikan mutawir, dan periwayatan selanjutnya dilakukan secara kolektif yang mencapai jumlah mutawir. Adapun hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang per orang, satu atau dua orang dalam beberapa orang saja, yang tidak mencapai tingkatan jumlah mutawir dalam tiap tingkatannya. Ketika klarifikasi tersebut, pembagian hadis tersebut dilihat dari segi wurud al-hadis atau keluarnya hadis, memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Secara istilah, pada umumnya para ulama husnul mendefinisikan hadis sama dengan definisi sunnah, yaitu segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW bagi baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran memiliki beberapa dasar yang menguatkan, yaitu beberapa ayat Al-Quran yang menegaskan kepatuhan kepada Rasulullah SAW sebagai bentuk kepatuhan Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu maka apapun yang datang dari Rasulullah SAW wajib diambil atau dijadikan pedoman, dan ada apapun yang dilarang wajib ditinggalkan. Dasar dari hadis Nabi sendiri dan ijam dan dasar logika akal manusia sebagaimana yang sudah dijelaskan pada subbab dasar hujaran hadis. Hadis Nabi SAW merupakan sumber ajaran Islam di samping Al-Quran. Orang yang menolak hadis sebagai sumber hukum hadis berarti orang itu akan hakikat menolak Al-Quran.